membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidahnya. Kalau kita membaca Al-Quran salah satu huruf saja, maka fatal kesalahannya. Contoh, kita mau membaca surah Al-Ikhlas ayat 1 misalnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Qul itu hurufnya qaf dan lam. Ketika dibaca kaf jadi kul, maka maknanya berbeda. Salah. Qul pakai qaf sama lam itu artinya katakanlah bil amr. Qul huwallahu ahad. Katakanlah ya Muhammad, wallah dialah Allah, ahad itu esa. Tapi kalau pakai kaf, kul huwallah, jadi makanlah. Dari katakanlah jadi makanlah. Dua makna yang jauh berbeda. Makanlah ya Muhammad, Allah itu esa. Masya Allah suruh dimakan. Na'udzubillah min dzalik. Gara-gara salah baca, salah makhraj. Ya. Semisal lagi, syakara dibaca sakara. Syakara artinya bersyukur, berterima kasih. La in syakartum dibaca la in sakartum. Maka ini maknanya jauh sekali berbeda. Syakara bersyukur, kalau sakara pakai sin mabuk artinya. Maka jangan salahkan Allah. Ketika kita habis berdoa, doa syukur, pas keluar kayak kelihatan orang mabuk. Wajar karena salah bacanya, mintanya minta mabuk. Ya Allah kasih jadi mabuk. Itu gara-gara salah baca. Makanya diperintahkan, wajib hukumnya. Tahsin ini memperbaiki bacaan ini hukumnya wajib. Tidak ada lagi taruh menawar, wajib. Apalagi ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu. Salah satunya ada rukun sholat yaitu Al-Fatihah. Ketika antum membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat salah, berarti rukunnya tidak sah. Ya. Rukunnya batal, tidak sah. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Alhamdu dibaca alhamdu pakai ha. Ini jelas berbeda maknanya. Salah. Atau lari ke kha misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini juga salah. Karena makhraj kha dengan ha itu berbeda. Ha keluar dari tengah tenggorokan, sedangkan kha dari ujung tenggorokan. Maka pasti jauh berbeda maknanya, dan bacaan seperti itu adalah salah. Berarti sholatnya, rukunnya tidak sah. Apalagi sholat sendiri. Nah, salah satunya hikmah sholat berjamaah, ya. Ini salah satunya untuk mengcover ini. Jadi kalau antum belum bisa bacaan baik dan benar, ya, maka terus pertahankan sholat berjamaah di masjid untuk laki-laki, ya. Berjamaah. Kenapa? Karena sudah ditanggung oleh imam. Kecuali untuk imam ini hati-hati. Untuk para imam hati-hati. Ketika antum jadi imam, ya, setiap bacaan antum itu akan minta pertanggungjawabannya. Dan antum menanggung semua jamaah. Ini dosa besar, hati-hati. Makanya
dalam ilmu fikih begitu rinci dan hati-hatinya untuk menjadi seorang imam dalam salat. Oleh karenanya membaca Al-Quran ini hukumnya wajib dengan baik dan benar tentunya. Ini wajib bagi siapa? Setiap kita wajib. Ya, karena apa? Karena membaca Al-Quran tidak bisa diwakilkan. Wahai fulan, contoh, Anda nitip ya, tolong bacain Al-Kahfi ya malam Jumat ini. Bisa begitu? Tidak. Ya. Kita harus baca. Ya. Baik. Walaupun kita mendengarkannya pun mendapatkan rahmat. Ya. Baik. Ada beberapa dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan membaca Al-Quran dengan baik dan benar tentunya. Ya. Yang pertama dari Abu Amamah radhiyallahu anhu. Ya. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Jadi Al-Quran ini bisa menjadi syafaat nanti. Oleh karenanya selalu baca Al-Quran. Kemudian barang siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, maka itulah sebaik-baiknya manusia. An Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian man, yaitu orang yang ta'allama al-Qur'an, mempelajari Al-Quran, wa'allama, dan mengajarkannya, mengamalkannya. Jadi ada dua. Yang pertama, kalau ingin kita menjadi sebaik-baiknya manusia, yang pertama harus menjadi orang yang selalu mempelajari Al-Quran, dibaca, dipahami, diamalkan. Dibaca, dipahami, diamalkan. Kemudian diajarkan. Jadi setelah kita bisa membacanya, bisa memahaminya, maka wa'allamah, diajarkan, diamalkan. Ini dua tingkatan kalau kita ingin menjadi sebaik-baiknya manusia. Kemudian Nabi SAW bersabda di hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi. Ya. Barang siapa, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca Al-Qur'an wa huwa mahirun, dengan mahir, ya, membacanya dengan mahir, tartil, bagus bacanya. Maka apa? Maka kelak ia akan bersama para malaikat. Masya Allah. Bersama para malaikat yang mulia, lagi taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Bukhari wal Muslim. Bayangkan, luar biasanya. Barang siapa yang bisa membaca Al-Quran dengan mahir, dengan baik dan benar, maka ia bersama para malaikat yang mulia, yang taat pada Allah. Ini kemuliaan-kemuliaan daripada kita mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan-keutamaan bagi
pembaca Al-Quran dengan baik dan benar. Terus bagaimana Ustadz kalau kita belum lancar bacanya? Apakah kita mesti berhenti, jangan baca dulu sebelum kita bisa membaca dengan baik? Ada pertanyaan seperti itu. Maka dijawab lagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah bersabda, "Walladzi yaqra'ul Qur'an," dan orang-orang yang membaca Al-Quran sedangkan ia masih berkata, maksudnya terbata-bata bacaannya, wa huwa alaihi syakkun lahu ajrani. Bagi orang yang masih terbata-bata bacanya, masih belum mahir, masih berat dalam bacaannya, maka ia mendapatkan 2 pahala. Masya Allah. Jadi bagi kita yang masih belajar terbata-bata, maksudnya membacanya terbata-bata, jangan berhenti membaca Al-Quran, teruslah membaca sambil belajar. Kenapa? Karena masih dapat keutamaan, yaitu mendapat pahala 2 pahala daripada tidak baca sama sekali. Baik. Dan masih banyak lagi, ya. Yang pada kesimpulannya, membaca Al-Quran dengan tartil, dengan baik, dengan mahir, itu adalah perintah Allah. 1. Yang kedua, ya, akan mendapatkan keutamaan-keutamaan, diantaranya barang siapa yang membaca Al-Quran dengan mahir, maka ia bersama malaikat. Baik. Kita langsung masuk ke pembelajaran. Yang pertama untuk daurah awal ini, kita masuk dari bab makharijul huruf wa sifatul huruf. Ya ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, makharijul huruf dan sifatul huruf ini adalah 2 perkara yang tidak bisa dipisahkan. Ini hukumnya wajib, dan gerbang yang pertama yang mesti kita jebol, ya, mesti kita taklukkan. Kalau antum belum lulus di sini, tidak akan bisa melanjutkan ke pembelajaran atau bab-bab berikutnya. Ini butuh waktu panjang. Kenapa? Karena menempelkan sifat-sifat pada suatu makhraj huruf tersebut itu butuh keuletan, kerja keras, sabar, terus latihan, ya, pantang menyerah, pantang putus asa, dan sebaik-baiknya dengan metode talaki. Ya, semoga ini metode online nih bisa membantu walaupun hanya sekian persen untuk mencapai keberhasilan, beda dengan langsung talaki, ya, karena kita masih PPKM sekarang, ya, jadi belum bisa offline, maka kita manfaatkan, kita gunakan medsos yang sebisanya dan semaksimalnya belajar via medsos. Jadi kita maklumi bersama. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita coba masuk ke bab makharijul huruf wa sifatul huruf. Ketahuilah bahwasannya huruf-huruf hijaiyah yang 28 huruf dari hamzah, ya, atau alif. Nanti akan bahas apa bedanya alif dengan hamzah, ya. Nih, jadi bagi para peserta daurah ada pertanyaan, nanti bisa dijawab, ya, di link di bawah. Pertanyaannya, apa bedanya alif dengan hamzah? Ya, itu. Silakan bisa dilewat chat, ya.
Di kolom chat dijawab. Nanti mungkin hadiahnya dari panitia ya, nggak tahu apa. Ya. Apa bedanya hamzah dengan alif? Ya. Disertai keterangan jawabannya. Harus jelas. Ya, yang benar jawabannya dapat hadiah nanti. Nggak tahu hadiahnya apa. Panitia itu yang menyediakan. Baik, huruf hijaiyah kalau dihitung berurutan itu ada 30. Dari alif sampai iya. Namun ada beberapa yang dihitung jadi satu. Antaranya alif dan hamzah ini dihitung satu. Ya. Untuk penjelasan nanti belum ana jawab nanti karena itu jadi pertanyaan. Jadi 29. Kemudian lam alif dengan lam ini juga dihitung satu ya, jadi 28 huruf. Baik. Yang 28 huruf ini pokan dalam 17 makhraj. Ya. 17 tempat keluar huruf secara khusus, secara terperinci. Yang 17 makhraj ini secara umum dikelompokkan dalam 5 tempat atau 5 makhraj. Yang pertama al-jauf, yaitu makhraj yang keluar dari rongga mulut, al-jauf. Nanti dibahas satu persatu. Insya Allah kami dalam kesempatan ini akan langsung praktek saja, nggak banyak teori. Yang kedua al-halqu, yaitu makhraj yang keluar dari tenggorokan. Kemudian yang ketiga al-lisan, yang keluar dari lidah. Kemudian yang keempat asy-syafatain, makhraj yang keluar dari dua bibir, ya, bibir atas, bibir bawah ini. Kemudian yang kelima al-khayshum, yaitu huruf atau makhraj yang dikeluarkan dari pangkal hidung. Jadi hanya 5, ya. Jadi tidak ada yang keluar dari telinga, nggak ada ya, nggak ada. Atau dari dada, apalagi dari bawah nggak ada ya. Naudzubillah. Baik. Kita lanjutkan. Yang 28 huruf tadi ada 7 huruf yang susah, berat diucapkannya, dilafalkan itu berat, membutuhkan konsentrasi dan kerja keras. Nah, dan ini yang 7 ini tergolong kepada sifat isti'la. Jadi huruf-huruf ini mempunyai sifat isti'la. Kemudian dari 7 huruf itu ada 1 huruf yang sangat berat diucapkan dan susah ya. Tidak ada yang lebih fasih bacanya kecuali Rasulullah SAW. Yaitu dod. Nah, ya ini sangat berat. Baik, untuk kesempatan kali ini karena waktunya terbatas, ya via Zoom ini kita tidak leluasa waktunya. Ya, mungkin sekitar 10 menit atau lebih dikit ya. Kita akan selesaikan beberapa huruf saja, fokus di huruf-huruf isti'la. Ya. Ada berapa tadi huruf isti'la? Ada 7 huruf. Ya, yang dikumpulkan dalam kalimat khussadatin kil. 1 kha, yang kedua sad. Khussad ya. Kemudian dod yang ketiga ya. Kemudian ghain. Kemudian ta. Kemudian qaf. Kemudian dha. Baik. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat sekitar ya 10 atau 20 menit ini kita maksimalkan di 7 huruf ini. Ya. Langsung ke yang pertama tadi apa? Kha. Ya, bisa ditampilkan mungkin di bagian di kha-nya ya, di kha. Sebelum kita praktek makhraj, penerapan sifat-sifat,
kita munculkan dua pertanyaan. Setiap antum mau membaca mau mempelajari huruf demi huruf praktek makhraj, antum hadirkan dua pertanyaan. Yang pertama, dari mana makhrajnya? Yang kedua, apa saja sifatnya? Nah ini. Oke, masuk ke kha. Pertanyaan pertama, dari mana makhraj kha tersebut? Dari mana tempat keluarnya huruf kha? Nah ini pertanyaan pertama. Jawab. Ya. Cara menjawabnya bagaimana? Tidak perlu membuka dulu teori atau kaidahnya. Bisa dengan cara dideteksi. Bagaimana caranya? Bagaimana cara mengetahui keluarnya suatu huruf? Caranya yaitu disukun. Ya. Coba sukun ya, ikutin. Sukun ya itu. Cukup Anda contohkan 3 kali saja. Langsung terasa. Yaitu keluar dari ujung tenggorokan. Ya, jadi bukan dari tengah tenggorokan atau dari pangkal tenggorokan. Terasa banget. Tuh. Itu cara mendeteksi keluarnya suatu huruf. Awas jangan sampai lupa lagi. Yaitu dengan cara disakin, ya. Disukun. Ya. Kalau bahasa Garut dipaehan. Seperti itu. Baik. Pertanyaan kedua, apa saja sifatnya? Maksudnya apa? Apa saja sifat-sifat huruf yang nempel pada huruf kha tersebut, gitu. Nah, ada trik cepat kita memahami sifat tersebut tanpa harus menghafal teori yang mungkin kebulak-balik dan ribet. Caranya langsung deteksi. Pertama, di tebal tipisnya. Ini tebal apa tipis, ya? Nah, caranya disukun kayak tadi. Pertama disukun, coba. Di fathah dulu ya, bukan disukun, di fathah dulu. Kha. Nah. Kha, khi, khu, bakh, kha, kha. Nah, pangkal lidahnya ngangkat ke langit-langit, tebal. Jadi kha, kha. Berarti sifatnya isti'la. Dia angkat pangkalnya, istilah itu ngangkat, artinya maksudnya adalah pangkal lidah ini dia angkat ke langit-langit sehingga membentuk suara yang tebal. Jadi kha harus tebal, kha. Bukan kha, bukan, tapi kha. Tanpa monyong. Bahasanya mencucu. Bahasa sini maju. Ya ini kesalahan, nggak boleh baca maju. Kha. Bibirnya maju nih, ya. Kha, ini salah. Biasa saja dibuka. Jadi sifat yang pertama adalah isti'la. Tebal bacaannya. Kha. Kemudian kita deteksi berikutnya dari angin atau nafasnya. Ini nafasnya itu keluar, ngalir atau tertahan. Nah, caranya bagaimana? Caranya disukun. Sama dengan yang tadi mendeteksi makhraj. Coba disukun ya. Ikutin. Rasakan napasnya ada nggak keluar? Terasa banget ya. Ada angin tuh keluar. Nah, itu namanya hamas. Ya. Lawannya adalah jahar. Tadi kelewat ya, yang isti'la lawannya istifal.
Ini berarti sifat-sifat yang punya lawan. Sifat huruf itu ada dua. Ada sifat huruf yang punya lawan dan ada pula sifat huruf yang tidak punya lawan, alias berdiri sendiri. Baik. Diulang ya. Tadi isti'la tebal, lawannya tipis, istifal. Yang kedua tadi dari angin, kho ini keluar angin. Nah, sesuatu yang keluar angin itu namanya hamas. Ngalir anginnya keluar itu hamas. Lawannya berarti tertahan, namanya jahar istilahnya ya. Jahar. Maksud jahar itu jelas, terang. Maksudnya apa? Anginnya tertahan sehingga bacanya jelas. Nah, caranya tadi di sukun. Oh iya. Kemudian kita deteksi dari suara. Tadi lidahnya sudah ya, anginnya sudah, kita suara sekarang. Suaranya itu mengalir, tertahan atau hanya setengah ngalirnya. Antara tiga ini, kalau enggak ngalir berarti tertahan atau setengah ngalirnya. Nah, bagaimana cara mendeteksinya? Yaitu di tasydid, ditahan. Latihannya begitu. Coba ya, kita tasydid nih. Kha, ngalir terus ya. Kha. Nah, terjawab sudah. Beda, enggak setiap huruf bisa ngalir. Ya, contoh misalnya ta, coba ta. Tasydid ditekan ya, tahan. Pasti hilang. At, ta, hilang tuh. At, ta, hilang. Beda dengan kho. Nah, ngalir terus. Suaranya ngalir. Nah, itu namanya atau istilahnya adalah rokhawah. Rokhawah mengalirnya suara atau berjalannya suara. Lawannya berarti tertahannya suara. Namanya syiddah. Rokhawah lawannya syiddah atau setengah, yaitu namanya tawasud. Nah, tiga nih, antara tiga. Kalau enggak rokhawah, syiddah atau tawasud. Baik. Sudah berapa? Sudah tiga ya. Isti'la, hamas, rokhawah. Nah, sekarang mulutnya kita lihat. Mulutnya muka apa nutup gitu? Muka atau nutup? Caranya gampang, dengan fathah aja. Coba di fathah. Setiap fathah itu buka. Ya. Kecuali pada huruf-huruf yang punya sifat itbaqa. Coba di fathah. Kha. Muka ya. Kha, enggak bisa nutup. Kha. Gini ya. Kha, enggak bisa. Terus muka. Kha, seolah-olah kayak mau menyebut kha, kayak gitu ya. Cuma dibentuk o karena itu hurufnya kha. Kha. Jadi bukan dibuletin ujung bibir ya, dimonyongin supaya ngebentuk o, bukan. Bibirnya jangan maju. Tetap di sini bibirnya kha. Kha. Khi, khu, bakh. Nah. Oke, berarti sifat apa? Infitah, dari sisi mulutnya, infitah, dibuka. Lawannya itbaq, nutup. Itbaq ini ada 4 hurufnya. Sad, dad, to sama lo. Berarti selain yang 4 ini infitah semuanya. Simpel ya. Antum coba ngapalkan yang itbaq saja. Yang itbaq itu hanya 4. Sad, dad, to, lo. Nah, sisanya infitah, muka semua. Perhatikan. O, muka. O. Kho, ro. Ya, itu muka semua. Beda dengan sod, nutup. So, dod, lo, to, lo. Nah, ini nutup semua, enggak muka. Itu sifatnya itbaqa. Ikhwani fiddin. Ya, akhwati rahimani wa rahimakumullah. Setiap huruf minimal
sekurang-kurangnya, setidak-tidaknya setiap huruf harus nempel 4 sifat minimal itu. Sekurang-kurangnya, paling ya hitungan paling minim. Tadi sudah berapa tadi? Ya. Isti'la, hamas, rakhawah, kemudian infitah, udah 4. Ya. Bisa lagi dari lidahnya. Ya. Apakah idlaq atau ismat? Nah. Udah, sekarang 4 aja dulu ya. Ini udah cukup. Langsung praktek. Ya, waktunya sudah terbatas ini. Bisa jadi 1 huruf baru pertemuan ini ya. Masya Allah, insya Allah berlanjut. Ya, itu. Sekarang praktek Anda coba diulang-ulang 3 kali ya. Pertama, perhatikan bagiannya di sini di tabelnya ada ya, di huruf kho. Ya, perhatikan di huruf kho. Silakan disimak. Sebelumnya Anda sampaikan dulu cara melafalkan huruf secara umum ya, secara umum. Setiap fathah itu dibaca muka, dibuka maksudnya bibirnya, mulutnya, setiap fathah. Jadi gak ada yang monyong. Sekali lagi, tidak ada huruf yang dibaca monyong ketika fathah. Semuanya harus muka. A, ba, ta, ja, ha, kho, ya, ko, ro, muka semua ya. Kemudian setiap, nah ini udah kebiasaan ya, udah ke F terus kalau setiap, harusnya setiap, ini udah kebiasaan nih. Itu latihan makhraj jadi begini, mohon dimaklumi ya. Setiap maksudnya, setiap kasroh, nah, dibaca atau caranya maksudnya bibirnya ini turun ke bawah, bukan ke pinggir, bukan senyum tarik ke pinggir ke sini, bukan. Tapi yang bibir yang bawah ini turun ke bawah, tarik ke bawah. I, khi, gitu ya. Khi, bukan ke pinggir. Khi, i, ini salah. Tarik ke bawah. I, ya. Dan bukan ya. Jadi tidak imalah, gitu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu ya. Tapi kalau ke pinggir pasti bel nih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuh, jadi bel alamin jadinya. Gara-gara salah narik. Ya, jadi tariknya bukan ke pinggir tapi tarik ke bawah. Bibir bawah ini tarik ke bawah ya. Setiap kasroh, ingat. Nah, terakhir setiap domah. Setiap domah dibaca atau maksudnya bibirnya ya, bibirnya maju. Jangan malu-malu, jangan setengah-setengah. Harus sempurna. Contoh, ya. Gitu. Lu, du, ya. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, seperti itu. Kalau tidak majunya sempurna, maka akan membentuk suara A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, bacaan seperti itu salah, ya. Itulah al-lahnul khafiyyu. Jadi kesalahan yang tersembunyi. Nah, itu salah bacaan seperti itu. Alhamdu, monyong. Alhamdu. Nah, gitu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, seperti itu. Nanti kita praktek Al-Fatihah ya. Ini pembelajaran ini antum semua yang ikut daurah harus serius. Karena ini ada kesempatan buat antum ngambil sanad ya. Ngambil sanad tapi bersyarat ya. Sanad makhrajul huruf dan Al-Fatihah. Insyaallah anda turunkan nih. Derajat Ali sanadnya. Ya.
tapi bersyarat. Ya. Bersyarat harus benar bacaan setiap huruf ini, nanti ditorkan, diujikan, ya, kemudian praktekkan ke bacaan Al-Fatihah. Ya, baru boleh memegang sanad. Ya. Silakan bagi yang berminat ingin ngambil sanad, tapi bersyarat dan lebih ketat ya, karena pertanggungjawabannya dunia akhirat. Baik, kita langsung masuk sekarang ke latihan makhraj. Ya, ini panitia nggak ada air minum kayaknya, keras. Siap, lanjut. Kita bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan boleh sambil diikuti. Ya. Ya, izin. Ditutup aja dulu ya. Nanti dibuka kalau ada yang mau coba praktek. Siap, perhatikan. Anda contohkan 3 balikan. Ya, silakan nanti ada bagian untuk mengikuti ya. Dilafalkan ulang. Siap. Huruf ho, perhatikan. Di situ ada tabelnya. Pertama kita coba yang tanpa nada. Nanti kita coba yang kedua yang bernada. Ya, karena membaca Al-Quran itu harus dibaguskan. Suaranya juga, nadanya itu harus bagus. Ya, itu sunnah Nabi. Ya, harus membaguskan bacaan Al-Quran dengan suara yang merdu, itu adalah sunnah Nabi. Bahkan Nabi sampai bilang laisa minni, bukan golongan kami, malam yataghanna bil Quran, orang yang tidak melakukan Al-Quran. Masya Allah, maksudnya orang yang tidak membaguskan bacaan Quran, baik itu dari tajwidnya, juga dari suaranya. Melakukan itu berarti kan ke suara jatuhnya. Artinya harus bulat, suaranya harus merdu bacaannya biar nyentuh. Nah, ini sunnah ya. Maka insya Allah akan kami ajarkan juga, kami sampaikan tingkatan murotal ya, murotal. Kalau menjawab ketinggian, ya, mungkin itu harus tingkatan berikutnya. Cukup yang tingkatan murotal aja dulu. Baik, kita langsung masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kha khi khu bakh khu khan khani khakh na minal mukhni makhi khan khani kha. Ya, perhatikan ya. Perhatikan cara ana mencontohkan bacaan. Ya, diperhatikan mulut anaknya, diperhatikan. Ya. Pelan-pelan. Kha khi khu bakh. Nah, di bakh ini ada suara yang ngalir namanya rakhawah. Jadi dialirkan. Bakh bakh gitu ya. Kan bakh ditahan gitu, jangan. Bakh salah, tapi bakh habiskan. Bakh kha khi khu bakh. Nah, itu rakhawah namanya. Khu khan, maju khunya monyong karena itu doma. Kemudian khannya balik lagi, jangan monyong terus, balik lagi ke kho. Khu khan gitu, bukan khu khon. Ini contoh salah. Khu khon salah, langsung mundur. Khu khan khani khakhna minal mukhni. Nah, mukhni perhatikan, ini banyak salah di sini.
Monyong dulu, monyong mu, tarik ke ho, mundur. Muh. Nah, gitu. Muh. Jadi monyong dulu ke depan baru tarik ke belakang. Jangan dibalik. Jadi belakang ke depan, tapi depan ke belakang. Depan, belakang. Siap, monyong dulu. Mu, tarik ke belakang. Nah, gitu. Muh, ya. Minal muhni. Ulang lagi. Minal muhni. Makhihan khanikha. Khannya dibaca idhar, tanwin ketemu. Kha itu hukumnya bacanya idhar. Masya Allah nih. Haus. Ya. Lagi, perhatikan. Khakhi khubakh. Tebal ya, itu isti'la. Jangan bakh, bukan bakh, tapi bakh di dalam, di tenggorokan, di dalam, di sini di ujung. Bakh. Angkat pangkal lidahnya ke langit karena sifatnya isti'la, tebal. Khakhi, kha-nya harus ngorok. Ngoroknya juga ada ketentuan. Aduh, ribet Ustadz, banyak ketentuannya. Iya, memang harus sabar. Ngoroknya harus ngorok basah, jangan kering. Aduh Ustadz, yang gimana yang basah? Ya basah pakai air basah ya. Maksudnya seperti ini contoh ngorok yang basah. Bakh. Nah, empuk kan dengarnya. Khakhi khubakh. Bakh. Nah, ada triknya? Ada rahasianya ini. Caranya adalah rahasia tapi dikasih tahu ya. Ya, caranya dilenturkan, tenggorokannya lenturkan, jangan pakai tenaga. Bakh, bakh. Kalau pakai tenaga akan kering, keras. Bakh, gitu kan? Bakh, itu tenaga tuh. Ya, oke, lanjut. Khakhi khubakh, khukhan khani khakhna. Minal mukhni makhikhan khanikha. Ya, silakan dicoba ya. Bisa dibuka biar ada yang mau coba. Ya, kalau ikutin lagi ya. Ikutin boleh. Pakai nada biar lebih enak ya. Pakai bumbu biar enak, gak lezat. Khakhi khubakh, khukhan khanikhakna minal mukhni makhikhan khanikha. Siap, silakan dicoba. Ulang lagi. Khakhi khubakh, khukhan khanikhakna minal mukhni makhikhan khanikha. Ya mungkin dari peserta mungkin yang ingin mencoba bisa menghidupkan mic-nya. Ya, silakan. Mungkin salah satu dari peserta daurah silakan menghidupkan mic-nya untuk mencobanya. Angkat tangan silakan. Ya Pak, Bapak atau Ibu nih, Pak Tirta Cipta Wibowo ya. Silakan Pak atau Bu. Masya Allah, barakallah, barakillah ya. Masih ke hidung itu. Coba dipencet hidungnya. Ini caranya. Kho, kalau suaranya gini, kho itu ke hidung. Ya.
Coba dipencet suara itunya apa hidungnya. Kho, keluarkan semua. Kho, ya. Lagi. Kho, iya. Ulang lagi. Kho, khi, khu, bakh. Ya, silakan. Masya Allah, barakallah. Ya. Ganti, siapa lagi? Ayo. Ayo, mungkin peserta yang lainnya. Ayo, 3 peserta aja, 3 dulu ya. Waktunya terbatas. Ayo dua lagi kesempatan. Bunda Widya mungkin, silakan Ibu. خاخيخوبخ خوخن خنيخخ minal mukhni mahixan khaniqa. Masya Allah. Habis nafas ya Bu ya. Jadi lari ke ha itu. Khaniha. Kha ya, jangan lari ke ha jadinya. Coba sekali lagi, tarik nafasnya diatur. Jangan lari ke ha. Jangan dari ha, jadi kha. Ya. Hurufnya nggak ada, saya nggak punya bukunya, belum saya catat, belum hafal. Coba lagi, jangan lari ke ha. Iya sebentar sayang. Nah iya. Sebentar dulu ya. Khakhihubah khukhan khanihah minal mukhni mahihan khanihah. Ya, boleh dikoreksi boleh ya? Ya. Boleh Ustaz. Catatan yang pertama tadi ada yang lari ke ha, jadi ho, terusnya kha ya. Yang kedua lari ke ha, jadi ha. Ya ini. Jadi yang benar seperti ini. Konsentrasi di tenggorokan ujung sini. Kha khi khu bakh khu khan khani khakh na minal mukhni makhi khan khani kha. Seperti itu ya. Gak apa-apa. Terus coba, jangan menyerah. Ini paling berat. Iya. Paling berat ini. Makhraj itu paling berat. Terima kasih Ustaz. Iya, apa. Satu lagi kesempatan. Mungkin ada 2 lagi Ustaz. Tadi udah ada yang pertama mungkin selanjutnya Ummu Armel. Silakan Ummu Armel. Ibu-ibunya aktif banget ini. Ya. Ya Ustaz. Ya, dapat. Coba ya Ustaz. Monggo. Khakhi khubakh khukhan khanikhakh minal mukhni makhikhan khanikha. Ya. Gak kuat. Gak kuat nafas akhirnya jadi saktah ya, berhenti sejenak tadi. Baik. Sekali lagi. Karena habis sakit Ustaz, jadi nafasnya memang belum nggak sampai, udah dicoba berkali-kali. Iya. Sekali lagi. Khakhi khubakh khukhan khanikhakh minal mukhni makhikhan khanikha. Oh, Masya Allah. Sudah bagus ya. Masya Allah. Ya, bagus. Baik. Barakallahu fiik. Terus. Satu lagi? Cukup? Tadi yang mengangkat tangan terus dia sempat offline mungkin Riksa atau Ibu atau Bapak Riksa mungkin silakan. Kalau mau coba silakan dinyalakan mic-nya. Masih ada 2 lagi nih Ustadz. Oh, masih ada. Insya Allah. Ayo, monggo. Ibu Riksa atau Bapak Riksa mungkin. Mic-nya masih mati Pak atau Bu? Atau satu lagi nih,
Rizky Fatah Setiawan, Masya Allah. Silakan dihidupkan mic-nya dan silakan mau dicoba, silakan. Tafadhol. Baik, halo. Ada suaranya Ustaz? Oh, Masya Allah. Silakan akhi. Tafadhol akhi. Ada ya. Khakhi khubakh khukhan khanikhna minal mukhni makhikhan khanikha. Coba sekali lagi, khawatir dari efek apa suara jadi kayak tadi pertama rokoahnya kayak hilang. Coba sekali lagi. Oh ya. Khakhi khubakh khukhan khanikhna minal mukhni makhikhan khanikha. Masya Allah. Nah ini jelas nih, sekarang bagus. Masya Allah. Mumtaz, Masya Allah. Barakallah. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Sampai di sini belum dikatakan lulus ini. Ada satu tingkat lagi, ya. Bapak Ibu peserta daurah, ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi belum dikatakan lulus. Ada satu tingkat lagi kalau mau dikatakan lulus, yaitu dengan cara bisa baca cepat, ya, atau lari, ya. Jadi nanti bagi para peserta yang mau ngambil sanad seperti ini. Jadi antum nanti suruh baca, ya, praktek makhraj seperti ini per huruf, ya, setiap hurufnya dibaca. Pertama tartil biasa kha khi khu bah gitu, ya, bisa 3 kali misalkan 3 putaran bisa. Kemudian harus bisa baca cepat. Contoh tadi kan yang santainya begini, kha khi khu bah khu khan khani khakhna minal mukhni makhikhan khanikha. Nah itu yang biasa, baca cepat. Kha khi khu bah khu khan khani khakhna minal mukhni makhikhan khanikha. Kha khi khu bah khu khan khani khakhna minal mukhni makhikhan khanikha. Kha khi khu bah khu khan khani khakhna minal mukhni makhikhan khanikha. Nah cepat, ya, kemudian tidak belok-belok. Nah kalau sudah bisa begitu baru kita kan lulus. Ah Ustadz, buat apa gunanya? Kok harus begitu? Seperti ini penjelasannya. Jadi kalau kita biasa latihan dengan cara cepat tadi, maka saat kita membaca Al-Quran itu langsung otomatis, ya, ketika temu huruf itu langsung otomatis ngeklik ke makhrajnya. Karena sudah biasa fisik, bahasanya fisik, ya, udah biasa latihan. Bayangkan orang yang misalnya sepak bola nih, pengen apa sundulannya ini keras, dia akan latihan pakai apa, karet misalnya pakai, wah, nanti pas ada bola datang ceng, ya, gitu, kayak gitu lah. Sama halnya kalau kita yang mau latihan nonjok nih tinju, ini kan latihan dak. Tujuannya apa? Biar sekali nonjok cedar langsung, ya, kamu kayak gitu. Kita latihan khafiqu wa khana minal mukhni makhikhan khanikha. Jadi saat kita baca itu tanpa mikir lagi, langsung dengan otomatis ngeklik ke makhrajnya karena sudah terlatih, terdidik dan terbiasa. Baik, kita coba, ya, perhatikan. Silakan dicoba nanti. Nah, contohkan sekali lagi. Khaqiqu ba khukhan khanikhna minal mukhni makhikhan khanikha. Khaqiqu ba khukhan khanikhna minal mukhni makhikhan khanikha. Khaqiqu ba khukhan khanikhna minal mukhni makhikhan khanikha. Ya, seperti itu. Baik. Ya, silakan latihan di rumahnya masing-masing, di tempatnya masing-masing. Berarti nggak disuruh coba nih Ustadz, ya? Ada mencoba. Mungkin peserta ada yang mau coba, mencoba. yang cepatnya, sistem cepat, Masya Allah. Nah, ada mencoba. Dapat hadiah nanti katanya. Oh silakan Umu Armel, silakan, tafadhol. Ya. Khaqiqu ba khukhan khanikhna minal mukhni makhikhan khanikha. Khaqiqu ba khukhan khanikhna minal mukhni makhikhan khanikha. Cuma 2 Ustaz. Enggak bisa. Nafasnya nggak kuat ya Bu, ya? Masya Allah. Coba, Masya Allah. Sekali lagi, Masya Allah, bagus. Sekali lagi. Enggak bisa Ustaz lewat 3, tetap 2 bisanya. Oh, 2 ya. Coba sekali lagi. Silakan Ibu, sekali lagi Ya, Bu. marah. Khaqiqu ba khukhan khanikhna minal mukhni makhikhan khanikha. Khaqiqu ba khukhan khanikhna minal mukhni makhikhan khanikha. Masya Allah. Bagus. Masya Allah Bu, Nah. Masya Allah.
Ini udah Syukran. ada ciri-ciri nih, udah pesanan kayaknya. Masya Allah. Lanjut, siapa lagi? Ada siapa lagi? Ada mungkin? Oh, Ibu siapa tadi? Tirta, Ibu Tirta lagi. Ya. Masya Allah, tafadhol, silakan Bu. خاخيخو بخو خان خاني خاخنا من المخن مخي خان خاني خا خاخيخو بخو خان خاني خاخنا من المخن مخي خان خاني خا خاخيخو بخو خان خاني خاخنا من المخن مخي خان خاني خا. Masya Allah ya. Ada lebih cepat lagi, bisa lebih cepat lagi? Lebih cepat lagi Bu. Hakiku bakhu khan hari khaf namil mukhi makhi khan akhni kha gitu. Coba. خاخيخو بخو خان Ulang lagi, ulang lagi. خاخيخو بخو خان خاني خاخنا من المخن مخي خان خاني خا خاخيخو بخو خان خاني خاخنا من المخن مخي خان خاني خا خاخيخو بخو خان خاني خاخنا من المخن مخي خان خاني خا. Masya Allah, panjang napasnya, Masya Allah. Ya. Baik, barakallah, barakallah. Ya. Ada lagi? Yang penasaran mau nyoba yang lari? Ayo yang masih penasaran, Masya Allah. Sangat antusias sekali malam ini bertanya Ustaz, Masya Allah. Masya Allah. Mungkin cukup? Atau silakan Ustaz sementara dilanjutkan kembali baik. materinya. Baik. Nanti mungkin di ujung acara atau ujung acara kita akan mengadakan yang boleh bertanya ya. Ada tanya jawab sekitar 3 atau 4 peserta dan nanti diharapkan para peserta mengisi data nama dan nomor WA bisa diisi di kolom chat agar kami simpan dan insya Allah akan kami berikan nanti sertifikat pesertaan daurah, Masya Allah. Jadi dari Markas Tahfiz Ar-Rehab, insya Allah nanti akan kami berikan sertifikat atau sertifikat kehadiran daurah, nama asli ya, nama asli dan nomor handphone agar nanti bisa kami kirimkan. Silakan dilanjut Ustaz. Baik, kayaknya satu huruf ini sudah cukup untuk pertama kali awal daurah ini karena yang susah itu prakteknya bukan teori. Ya, jadi teori itu simpel tadi. Jadi untuk gambaran nanti yang mau ngambil sanad ya untuk kedepannya 28 huruf taklukkan. Yang pertama silahkan kuasai secara materinya ya. Misal satu misalkan kho tadi ya. Nanti akan ditanya dari mana makhrajnya, apa saja sifatnya, ini harus bisa jawab. Kemudian silahkan dipraktekkan. Prakteknya yang pertama baca 3 balikan secara tartil, kemudian nanti ke tingkatan baca cepat, ya. Seperti itu. Ketika tidak ada kesalahan, maka dinyatakan lulus. Dinyatakan lulus setiap huruf tersebut. Baik. Berikutnya, insya Allah di daurah berikutnya kita akan masuk ke huruf yang kedua yaitu sad. Ya, sad. Nah, sebelumnya insya Allah ya kita akan coba ulang sekali lagi huruf kho untuk memantapkan ulang. Terakhir nih ya, sebelum ada sesi pertanyaan. Juga tadi disampaikan kenapa ada WA-nya ya, biar kami bisa bimbing ulang di bimbingan via WhatsApp ya, grup WhatsApp. Insya Allah bisa dilanjutkan pembelajarannya. Kalau daurah terbatas waktunya, WhatsApp mungkin bisa setiap hari nanti dipantau oleh admin. Jadi ya, dan sekaligus untuk apa namanya mengikat persaudaraan kita ya di apa namanya pembelajaran Ummul Quran ini. Tip, ana contohkan sekali lagi yang pakai nada
Khakhi khubakh khukhan khani khakhna minal mukhni makhikhan khani kha. Nah ini bisa dibaca sambil santai ya. Khakhi khubakh khukhan khani khakhna minal mukhni makhikhan khani kha. Ya seperti itu. Baik. Kemudian nanti kalau sudah beres makhraj, kita akan belajar memperindah bacaan. Ya, memperindah bacaan. Ya, misalnya ya kita contoh di Al-Fatihah nih, sekilas saya contohkan untuk bahan pembelajaran nanti. Biasanya tingkatan nada itu ada 3 atau 4 ya, dengan trik atau tingkatan nadanya dari mulai rendah ya, lurus, rendah, kemudian naik sedikit, kemudian naik sampai naik banget, kemudian turun. Jadi kayak tangga ya. Naiknya kayak tangga, tek tek tek, turunnya juga per tangga, enggak langsung jatuh enggak. Tek tek tek. Nah, sehingga akan menghasilkan bacaan yang indah. Yang sesuai apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, yaitu baguskan bacaan Al-Quran. Ya, contoh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini tingkatan nada yang rendah. Nada asli namanya. Ya. Pertama lurus. Lurus, rendah. Sesuaikan dengan kemampuan suara kita di mana. Ya. Kalau ketinggian turunkan lagi, kalau kerendahan naikin lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Misalkan musik itu. Ya, ketika ketinggian turunkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Langkah kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Naik. Tadi lurus, sekarang naik. Ketiga naik banget. Maliki yaumiddin. 4 turun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu. Jadi disiplin ya, naiknya tuh nggak asal naik, nggak asal turun, bertahap. Ini akan menghasilkan bacaan yang indah, yang enak didengarnya, masya Allah, ya, menyentuh, sehingga nambah ya keimanannya. Menambah keimanannya. Ketika dibacakan Al-Quran, menambah keimanannya. Coba ulang lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. 1, lurus ya. Yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Nah, naik tuh. Ketiga makin naik. Maliki yaumiddin. 4 turun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Udah segitu. Tinggal diulang lagi, diputar segitu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, seperti itu. Ya. Tinggal putar aja begitu. Jadi nggak asal. Sehingga bacanya kurang enak gitu ya, kurang indah. Baik. Untuk daurah di awal ini cukupkan sampai sini. Silakan bila ada pertanyaan-pertanyaan dari
para peserta daurah falyatafadhal masykur. Iya, mungkin dari peserta daurah kita membuka pertanyaan atau membuka sesi tanya jawab, mungkin 3 atau 4 pertanyaan ya, Ustaz ya. Silakan yang ingin bertanya diaktifkan mic-nya, silakan. Untuk informasi mungkin ya sambil menunggu peserta yang ingin bertanya, bagi peserta yang belum mengisi data diri yaitu nama dan nomor WA, silakan diisi di kolom chat yang sudah di kolom chat Zoom, karena kita juga akan membuka bimbingan via WA dan juga nanti mungkin ada beberapa peserta mungkin yang tadi sudah menjawab pertanyaan dari Ustadz. Ada sedikitlah cenderamata dari pihak sponsor, Masya Allah. Ya, Bunda siapa? Bunda Widya. Bunda Widya mungkin belum mencantumkan nomor handphone. Silakan, kalau ada yang mau bertanya silakan. Silakan bagi peserta yang ingin bertanya. Nama dan alamat atau dari mananya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya, nama saya Bunda Widya. Nama asli saya Evi Nurjana, alamat dari Tangerang. Ini pertama kalinya saya ikut pembelajaran tahfiz online ya. Dan pertama kali ini juga saya belajar tahfiz dan memang sangat dari nol ya Ustadz ya. Jadi yang saya ingin tanyakan adalah yang pasti bukunya. Seperti itu Ustadz. Buku untuk tahap pemula yang sangat mudah dimengerti, dipelajari. Untuk pemula seperti saya, ada referensi buku apa Ustadz? Baik, cukup itu aja Ibu? Iya, itu aja Pak Oke, Ustadz. baik, pertanyaan Ibu mungkin nanti akan kita jawab. Kita simpan dulu atau langsung dijawab Ustadz? Langsung dijawab ya? Ya, silakan Ustadz. Tafadhol. Betul, kata Syekh ya, ada beberapa modal yang harus dipersiapkan untuk mendukung pembelajaran ya. Yang pertama adalah guru atau ustadznya yang harus mahir dan bersanad. Itu yang pertama. Jadi modal untuk kita bisa belajar dengan baik dan benar ya. Yang pertama harus ada guru. Gurunya yang sudah mahir, yang sudah profesional, yang sudah ahli. Ya. Itu. Kemudian yang kedua tadi ya betul, dengan adanya kitab rujukan yang mudah tadi ya bahasanya. Insya Allah kami nanti akan coba membuat ya, atau membuat suatu diktat ya, pembelajaran yang sekiranya lebih mudah. Di sini kami punya metode 7 jam bisa baca Quran. Yang dari nol ya. Masya Allah 7 jam ya Ustadz ya? Ya, insya Allah. Masya Allah 7 jam Bu. Kita ada namanya metode cepat ya, Tarsana Tartil Sarinagom. Ini 7 jam, insya Allah biidnillah semuanya dengan izin Allah. Itu dari nol langsung bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar. Sistem 7 jam. Kami ada muqarrarnya atau apa namanya, kitabnya, rujukannya. Insya Allah nanti bisa Ibu hubungi ke panitia. Kemudian berikutnya. Baik, Ustaz. Berikutnya adalah. Terima kasih banyak Ustadz. Ya, terima kasih Ibu. Ya, lanjutkan, silakan Ustaz. Oh, ya udah. Lanjut ke pertanyaan Ustaz? Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan. Mungkin Ibu siapa tadi? Ibu Riksa, silakan Ibu. Diaktifkan mic-nya untuk mengajukan pertanyaan kepada Ustadz Asep Abu Azam, silakan. Assalamualaikum. Oh, Bapak ya, maaf Pak, mohon maaf Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Riksa dari Tangsel.
Baik, Pak. Yang Silakan, Pak. mau saya, ya Assalamualaikum. Ya silakan Pak, silakan langsung ke Salam. pertanyaannya, silakan. Yang saya mau tanyakan, apabila kita sholat jamaah di masjid dekat rumah, namun cara bacaannya itu menurut kita mahrojnya ataupun tajwidnya itu salah atau panjang pendeknya salah, itu gimana hukumnya Ustaz? Hukum Atau bagi imam apa apakah bagi Hukum bagi imam atau jamaahnya? jamaah nih Pak? Atau makmum? bagi kitanya, Sebagai makmum bagi berarti ya? makmumnya yang iya, Iya, siap. apakah kita tidak apa-apa terus ikut berjamaah atau lebih baik Baik. sholat di rumah atau mencari masjid yang memang bacaannya lebih bagus atau lebih fasih? Terima kasih Ustadz, itu saja yang saya tanyakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair. Silakan Ustaz, langsung ke jawabannya Ustaz. Masya Allah, ini pertanyaannya banyak kejadian ya. Masya Allah. Baik, kita sebagai makmum posisinya. Maka ketika kita jadi makmum dalam sholat berjamaah, semuanya itu sudah ditanggung oleh imam. Jadi sholatnya kita sebagai makmum itu sah tanpa dikurangi pahalanya sedikit pun. Full pahalanya, tetap sempurna bagi makmum. Adapun imam, nah ini menanggung ya dosanya, dosa besar. Ya. Dan jelas tadi ya, ketika tidak memenuhi syarat jadi imam, kan nggak boleh kita jadi imam. Makanya kesalahan lagi adalah DKM-nya yang memilih imam tersebut, lebih besar lagi dosanya. Ya, karena pimpinan kenapa menyuruh atau memakai imam yang menurut keilmuan itu belum pas jadi imam. Ya, maka imam ini yang berdosa. Makanya kan syarat-syarat imam diantara yang pertama harus yang sudah fasih bacaannya, ya, hafalannya banyak, fasih bacaannya, ya, yang fasih bacaannya. Yang kedua hafalannya banyak, yang gitu kan. Kemudian yang lebih banyak ilmunya. Kemudian yang keempat yang lebih awal hijrahnya. Nah, itu berarti masalah umur ini. Jadi umur itu bukan nomor 1, nomor keempat ini terakhir. Yang pertama itu bukan dari umur, dari yang fasih bacaannya, yang bagus bacaannya. Jadi kesimpulannya tetaplah sholat di yang terdekat, ya. Ya, tetap sholat yang terdekat, masjid terdekat atau musola terdekat. Adapun masalah tadi imamnya bacanya menurut kita keilmuan itu masih salah, maka tidak mengurangi ya, pahala sholat berjamaah bagi makmum, dan sholatnya tetap sah bagi siapa? Makmumnya. Imamnya sah ya Ustaz ya? Ya, sementara secara umum jawabannya seperti itu. Adapun secara fikih ya panjang ya bahasanya, panjang, tapi anak jawabkan secara simpel saja seperti itu. Jadi bagi makmum jangan usah khawatir, tetap sholatnya sah dan pahalanya juga sempurna, tidak terkurangi. Ya, barakallah. Ya, cukup jelas ya Pak Riksa. Ya mungkin sudah di mute. Ya, jadi itu ya jawabannya yang setelah disampaikan Ustadz Asep Abu Azam. Mungkin ada satu lagi atau dua lagi kali ya. Yang siapa? Umu Armel, silakan. Mungkin satu lagi kali ya. Satu lagi ya, satu pertanyaan. Ini pertanyaan terakhir. Nanti kita akan simpulkan dan kita akan tutup. Ya, pertanyaan yang terakhir dari Umu Armel, silakan. Ustadz mau tanya, kalau misalnya kita nggak bisa bernada gitu, maksudnya suara merdu dengan lagam yang kayak dicontohkan tadi Ustadz gitu, gimana caranya ya Ustadz? Gitu ya Bu ya, kalau nggak bisa bernada dengan merdu gitu, apa ya Bu ya? Ada lagi Bu? Cukup Ustadz. Cukup ya, silakan Ustadz, langsung dijawab Ustadz, silakan. Baik, kita yang pertama harus usaha dulu ya, usaha dulu semaksimal mungkin, belajarlah bahasa simpelnya, terus berusaha untuk memperindah bacaan.
Sebenarnya dengan kita memperhatikan ilmu tajwid, bacaan panjang, pendek, idhar, idgham, ikhfa itu sudah bernada sendiri, Ibu ya. Tanpa harus dibikin nada khusus gitu. Sebenarnya dengan cara kita memperhatikan bacaan dengan baik dan benar, itu sudah bernada sendiri gitu. Tinggal dipoles saja ya. Tinggal dipoles. Jadi ketika pertanyaan bagaimana jika kita bacanya belum bernada indah, ya semampunya. Yang paling penting kan tartilnya. Jadi kalau kita baca tartil, misalkan memperhatikan panjang pendeknya, idhar, idgham, ikhfa atau ahkamul huruf yang lainnya, itu dengan sendirinya sudah bernada sebenarnya. Sudah muncul nada dengan sendirinya, tanpa harus, tidak ada kewajiban harus kayak nada si A, si B, tidak ada kewajiban ke situ. Itu hanya sebagai ini aja, referensi ya. Oh, referensi begini. Jadi dengan membaca sendiri itu sudah keluar nada sendiri. Ya, itu yang bagus, tanpa dibuat-buat. Dengan catatan nadanya harus ke timur tengahan ya. Karena ini logat Arab, ya kita harus ke sana itunya. Nggak boleh ke lagu daerah ya Ustaz ya? Ke daerah, ke Jawa, Sunda, itu nggak boleh, itu dilarang ya. Haram, nggak boleh kita melakukan Al-Quran selain dari lagu Al-Quran, nggak boleh, haram. Jadi kesimpulannya, teruslah baca Al-Quran dan terus perbaiki dan belajar terus semampunya. Ya, posisi memperbaiki itu ya proses. Jadi terus membaca ya, dengan yang utama tadi catatannya, tetap perhatikan kaidah ilmu tajwidnya, panjang, pendek dan seterusnya. Dengan memperhatikan hal-hal seperti itu, maka dengan sendirinya itu sudah keluar nada dengan sendirinya. Itu yang paling bagus. Ya, Masya Allah. Ya mungkin Ustadz sebelum kita kasih kesimpulan dan kita tutup, kalau dilihatkan flyernya itu adalah Daurah Al-Quran bersanad ya Ustadz ya. Ya. Nah, ada pertanyaan Ustadz, kenapa sih kita belajar itu atau Daurah Al-Quran itu bersanad itu kenapa? Alasannya kenapa Ustadz? Ya. Gitu. Sanad itu apa sih? Mungkin ada kita yang belum tahu gitu sanad itu apa dan kenapa harus bersanad? Silakan Ustaz. Sebelum kita, mungkin sebagai nanti kesimpulan juga. Ya. Ini sebagai legalitas. Ya. Bahwa kita belajar ini benar-benar sudah diakui sesuai standar gitu ya. Standar yang seharusnya dibaca ya, baca dengan tingkatan bacaan seperti Rasulullah SAW. Makanya sanad itu artinya sandaran ya, terus nyambung ya, dari 1, 2 terus sampai ke Rasulullah ya, itu sanadnya kan nyambung ya. Makanya ada ya sanad yang ke-9, ke-10, ke-11 terus turun temurun ke bawah ya. Pentingnya di situ. Jadi disiplin ilmu. Kalau tanpa sanad ya kita meragukannya. Ini dari siapa belajarnya? Apakah nyampe ke Rasulullah? Dari mana kita tahu? Ya dari sunan sanad itu ketahuan. Ya, pertama misalkan siapa terus ke bawah ya, sampai ke kita. Di situ. Jadi apa itu sanad? Ya sandaran. Kita harus punya sandaran. Ya, kalau bahasa lain mah, kalau di sini mah ijazahnya harus kuat. Ijazah ya Ustaz ya? Ya ijazahnya. Ada juga orang yang berpendapat sanad itu jalur, benar gitu Ustaz? Jalur ya, ya sanad, sandaran atau jalur. Jalur ya, sampai kepada ke Rasulullah ya Ustaz ya? Seperti itu. Dan itu syarat ya, apalagi kita mau jadi seorang guru, pengajar. Nah itu harus ada legalitas. Nah, kemudian juga makanya berat dalam mengambil sanad ini karena pertanggungjawabannya. Jadi tidak mudah-mudahan, tidak gampang-gampangan, tidak. Harus benar-benar dites ya secara ketat. Karena ini pertanggungjawabannya kalau salah jadi dosa jariah. Ngajarkan salah, asal-asalan, bingung. Mau mencari rujukan kemana, jalur kemana, bingung. Nggak punya sanad. Ya, seperti itu. Ya, secara gambaran seperti itu ya. Baik, barakallah. Ya, syukran jazakallah khair Ustaz.
atas ilmunya yang tadi sudah disampaikan, Masya Allah. Ini mungkin walaupun perdana tapi Masya Allah pesertanya juga antusias ya Ustadz, Masya Allah, Masya Allah. Malam ini baru 1 huruf ya, ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin itu aja pembahasannya cukup lumayan ya. Mungkin lumayan panjang, betul Ustadz. Mungkin saya akan memberitahukan atau menginfokan kembali bagi para peserta daurah online ini yang belum mengisi data dirinya, silakan diisi di kolom chat. Dan untuk tadi yang sudah menjawab pertanyaan Ustadz ya, tadi itu ada 3 peserta dengan akun bernama Item ya ini sini ya. Terus yang kedua adalah Umu Armel dan Ibu tadi Tirta Cipta Wibowo ya. Ada 3 orang Ustadz yang menjawab dan alhamdulillah jawabannya benar Ustadz. Masya Allah ya. Dan juga markas tahfiz Ar-Rehab itu tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Asep Abu Azam, membuka untuk bagi para peserta yang ingin mengambil sanad, begitu ya Ustadz ya. Sanadnya adalah Al-Fatihah dan Makharijul Huruf, cuman dengan persyaratan yang sangat ketat pastinya. Untuk infonya nanti kita akan infokan lagi di via medsos atau via WA atau WhatsApp. Mungkin untuk acara daurah kali ini cukup sekian. Terima kasih kepada para peserta yang sudah memberikan waktunya dan juga kepada Ustadz Asep Abu Azam. Jazakallah khair Ustadz atas waktunya yang memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami semua ya kan. Tadi ada ibu yang katanya baru pertama kali Ustadz, Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau Ustadz Asep Abu Azam bermanfaat bagi kita semua dan memberi keberkahan dan juga sebagai amal jariah bagi Ustadz. Sebelum kita tutup, mungkin udah isi semua kali ya. Oh masih ada yang belum, kita tunggu nanti walaupun ini selesai masih kita tunggu untuk mengisi data dirinya ya. Ya mungkin data-datanya ya. Silakan Ustaz. Oh masih ada 5 peserta. Jumlah peserta ada berapa Ustaz? Ada 16, Masya Allah. Masya Allah. Bapak Riksa yang tadi mengajukan pertanyaan belum mengisi data Pak. Ya, kalau masih online silakan mengisi datanya karena berguna untuk nanti kedepannya bimbingan. Dan juga silahkan follow akun sosmed Markas Tahfiz Ar-Rehab, Instagram @markastahfiz-ar-rehab, karena di situ akan ada informasi daurah, jadwal daurah mungkin, dan juga program-program yang akan nanti kita akan berikan. Ada lagi yang belum isi? Ya, mungkin kita cukupkan aja ya mungkin karena terbatasan waktu ya Ustaz ya. Ya, sebelum kita berakhiri kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya atas nama panitia memohon maaf jika ada kesalahan dalam acara siaran via Zoom ini. Kami atas nama dari Markas Tahfiz Ar-Rehab mengucapkan sekali lagi jazakumullahu khairan katsira kepada para peserta dan khususnya kepada pemateri kita Ustadz Asep Abu Azam. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang mungkin untuk yang tidak hafal nomor sendiri mungkin ya bisa WA ke silakan WA ke nomor saya selaku panitia ke nomor 0888 19 700 96. Sekali lagi nanti ada di kolom chat juga 0888 19 700
Ya, sekali lagi 0888 19 nanti akan ada di. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.